ada polisi yang nge-smackdown mahasiswa. Smackdown. Iya, Smackdown. Gila ya, Bang. Oh, okay. MMA pindah ke Indonesia, guys. Gokil kan? Jika kita lihat kalau dia adalah pengayom masyarakat, Benar. maka tugasnya adalah menjaga ketertiban itu. Benar. Pada saat acara itu berlangsung. Malam dingin banget, sumpah nggak gokil sih tapi nggak menutup kemungkinan ya buat kita podcast terus ya. Oi. Sekarang udah episode 2 episode 9 season 2 dan kian hari kian gokil podcast Dermo 40 Mau 40 punya. senggol Bos. dong. Ini Asik. studionya nih. Ini studio pindah-pindah. Mantap loh. ya. Heeh. Nomaden. Nomaden. Terbuka dia. Terbuka langsung. Kalau hujan ya hujan. Kalau ya udah gitu lah pokoknya. Oke. Kita podcast kali ini tuh mau bahas putar masalah-masalah kemarin. Hari Rabu itu loh. Masalah apa? Masalah apa? Masalah itu loh yang ada di berita itu, kalau nggak salah itu ada polisi yang nge-smackdown mahasiswa. Smackdown. Iya, Smackdown. Di ring. Gila ya, Bang. Oh, okay. MMA pindah ke Indonesia, guys. Gokil kan? Itu Smackdown-nya di depan kantor bupati nggak kalau nggak salah. Wih. Gokil memangnya. Gokil lah. Oke. Kalau kayak gitu kita juga nggak tahu ya kronologinya kayak gimana. Kita kan sekarang udah punya laptop. Asik. Sekarang kita mau bahas dulu tentang Makin oke. kronologi polisi membanting dan injak mahasiswa saat aksi demo di Tangerang. Nah, ini berita ini ada di Oke News, teman-teman. Kita baca sedikit aja ya. Ini aksi ini tuh digelar oleh sejumlah mahasiswa, tepatnya untuk memperingati hari ulang tahun Tangerang ke 389. Malah kok demonya tidak kondusif sehingga menyebabkan adanya bentrokan antara polisi sama mahasiswa. Betul. Nah, kita kan nggak tahu bentrokannya kenapa ya. Betul. Kita baca lagi. Demo ini tuh aslinya baik-baik aja gitu. Nah, waktu itu ada salah satu mahasiswa, rekannya dari Himata kalau nggak salah nih, Himpunan Mahasiswa Tangerang, itu ingin menyampaikan aspirasi ke kantor bupatinya. Ya. Tetapi kok Ada malah ada lomba tinju di sana. bentar, ini belum sampai lomba tinju itu, Bang. Belum. Iya. Ada dia tuh mau mengutarakan aspirasinya, kok malah rusuh gitu loh. Ya. Nah, maka dari itu yang dilakukan polisi terhadap rekannya tadi ini, si Himata ini, itu malah jadi sorotan publik. Kok ada smackdown di depan Kantor bupati. kantor bupati gitu kan, kita nggak tahu ya, tiba-tiba kok Ada Smackdown-Smackdownan. Nah, makanya dari itu kita mau ngajak Bang Raffi buat berkomentar terkait isu ini loh, Bang. Sebelumnya ini juga kita bawa kenalan. Saya Alfa Tangki, sebelah saya Angga Papua. Papua, dan sebelah saya ini pas narasumbernya itu adalah Raffi Bahri. Raffi Bahri. Gokil parah memang. Nama asli kan? Nama asli. Rafbah ya. Oke, Biar Bang. kalau dicari langsung dapat. Siap. Ini nih, kan terkait masalah berita ini ya, polisi membanting dan menginjak mahasiswa. Menurut Bang Raffi nih, pandangannya gimana nih? Sedikit aja dulu, Ya, Bang. kalau saya sih heran ya dengan tupoksi kepolisian hari ini. Karena tugas pertama mereka itu sebenarnya mengayomi masyarakat. Mengayomi dalam artian yang pertama merangkul. Ya kan, menjaga keamanan. Itu menjadi tugas negara. Benar. Karena ya itu, kalau berbicara mahasiswa, otomatis mahasiswa juga merupakan rakyat, Benar, masyarakat. Nah, itu yang perlu dijaga oleh pihak kepolisian karena mereka aparat keamanan. Nah, tapi kalau lihat berita kemarin yang mungkin tidak tahu kondisi lapangannya seperti apa. Karena kita baca di media pun juga masih belum ada berita yang jelas terkait dengan kronologinya. Bagaimana gitu Ya. ya? Oke. Nih, sebelum kita lanjut ke Pembahasan selanjutnya nih, ini ada videonya sih, enggak, biar kita lebih bagaimana kece tuh, gitu ya. bagaimana tuh? Nah, ini ada pembahasannya nih. Ada Itu dari TV One ya. TV One. Ini gimana nih dari suaranya? Tuh. Rame sih ini. Rame banget sih. Soundtracknya juga seru ya, soundtracknya. Ini kayak bener-bener suasana di ring tinju gitu loh.
mau masuk arena ini. Masuk arena gitu. Ya ibaratnya John Cena mau masuk lah ya. Ada kisruh-kisruhnya gitu loh. Itu dibanting sampai kejang-kejang loh. Enggak gitu loh. Dan di mana sisi kemanusiaan itu di mana? Kalau misalnya dia sebagai pengayomnya itu loh. Gimana coba ada sindiran-sindiran pedas nggak nih? Kira-kira bagaimana menurut pandangan Abang Raffi? Nah, begitu itu yang saya juga bingung. Itu yang harus dipertanyakan, ya kan? Kalau misalkan kita melihat tupoksi asli dari aparat keamanan yaitu Polri, ya kan? Jadi jika kita lihat kalau dia adalah pengayom masyarakat, Benar. maka tugasnya adalah menjaga ketertiban itu. Benar. Pada saat acara itu berlangsung. Nah, ini kan tujuan mahasiswa dalam berita. Kalau kita baca itu menyampaikan aspirasi, ya kan? Tapi ternyata dibatasi ruang gerak mahasiswa yang menyampaikan aspirasi. Nah, itu karena beritanya ini masih belum jelas ya. Kita masih bingung karena di dalam berita pun masih ada bahasa diduga dibanting. Tapi kan jelas-jelas Jelas sudah terekam di tuh ini. video itu kan ya dibanting. Dibanting. Kenapa media masih menutup hal-hal seperti itu? Benar. Ya. Nah, jangan sampai sudah ada kong kali kong ya kan untuk menjaga citra kepolisian dan juga media mungkin. Benar. Ya kan. Tapi ya enaklah ada Dermo 40, kita bisa ngomong terbuka lah. Ya kan dengan kejadian-kejadian yang berlangsung kemarin. Oke. Sekarang gini deh, misalnya Abang Raffi sekarang ada di posisi sana. Apa yang dilakukan sama Bang Raffi? Kalau misalnya aspirasi itu tidak tersampaikan, harus apa nih Bang Raffi? Ya kalau saya apa yang harus saya lakuin, pertanyaannya pasti saya sebagai mahasiswa pun juga merasa takut karena dihadapkan dengan tindakan represif oleh anggota kepolisian. Karena kita hanya membawa nama mahasiswa, kita tidak bawa alat-alat yang lain. Yang kita bawa hanya adalah suara, ya kan? Tapi suara hari ini menjadi ketakutan banyak orang. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa suara itu takut? Kita hanya menyuarakan aja takut. Takut. Ada apa dengan kondisi-kondisi seperti ini? Hari ini kita berbicara dari tingkatan lokal sampai nasional. Iya. Kenapa dengan kebebasan berbicara itu mereka takut gitu? Iya. Padahal itu kan kalau nggak salah itu Bang ya Indonesia kan sebagai negara demokrasi seharusnya Seharusnya. menjamin kebebasan berpendapat tuh Bang. Ya, seharusnya seperti itu. Nah, Tapi kok malah kayak gini? ya itu. Kok Pertanyaan besarnya lah. Pertanyaan besarnya itu, apakah polisi itu harus kalau menjadi polisi ya teman-teman? Ini memang nggak tahu ya, ini pikiran-pikiran jahat memang. Apakah seorang polisi itu harus bisa smackdown untuk menenangkan para mahasiswa ini agar ketakutan, agar ketir atas ini polisi kayak gini-gini kan? Itu kan apa ya? Kalau menurutku kayak pandangan polisi yang sangat buruk dong kalau misalnya jadi memperjelek citra polisi. memperjelek dong, jelas dong. Seharusnya kejadian ini memperjelek citra polisi yang seharusnya mengayomi, malah kan ada kejadian begini jadi jelek tuh jelek citranya. gitu loh. Sayang sekali. Tapi Ya, mungkin itu sangat disayangkan. Tapi mungkin ya ke depannya mungkin saran dari kita juga untuk polisi Indonesia, tolonglah Pak, kita tuh mahasiswa ya. Kita menyampaikan aspirasi itu untuk negara kita, bukan untuk personal atau pribadi, enggak tuh. Untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Untuk kepentingan masyarakat juga lebih gini. Kok malah di smackdown gitu loh. Nah, gitu. Itu sebuah pertanyaan yang ya monggo nanti mungkin klarifikasi ya. Ya. Ditunggu klarifikasi. Nah, yang harus kita lihat kan harus belajar dari setiap permasalahan yang ada. Hari ini kan dunia kita jalan kemana selalu disorot oleh kamera, ya kan. Nah, akhirnya kalau kejadian begini otomatis ada yang memviralkan ya. Iya. Nah, bisa saja yang memvideo ini bisa saja entah dari mana ya kan. Iya. Siapa tahu kalau dia jadi dari mahasiswa bisa saja dia dipenjarakan. Iya. Ya kan? Bisa saja. Bisa saja. Nah, itu menjadi ketakutan kita hari ini. Iya. Soalnya tindakan-tindakan seperti ini sudah tidak elegan lagi ya. Benar. Apalagi sebagai aparat keamanan gitu. Sangat disayangkan ya Iya. kalau misalnya polisi sampai kayak gini. Ya setidaknya ya pengawalan kayak dijaga lah Pak, jangan sampai kayak gini. Toh kita juga sama-sama manusia, kita juga sama-sama makan nasi gitu loh. Betul. Kita juga pingin Indonesia lebih baik gitu kan. Polisi juga itu kan, tujuannya juga itu gitu. Iya. Lalu menurut Angga gimana nih terkait ini enggak? Harus kayak gimana sih gitu? Ya harusnya menurut saya sih tidak tidak harus dibanting sih menurut saya, karena kasihan kan bisa jadi
Alhamdulillah katanya tadi saya baca ya. Kata saya baca kalau nggak salah itu dia tidak kenapa-kenapa. Tapi kan untuk mengantisipasi itu coba kita jangan pakai cara-cara seperti itulah. Takutnya mungkin kedepannya kalau ada begini-begini lagi takutnya tulang ekornya patah, lumpuh dan lain-lain. Itu kan yang coba kita hindari itu. Nah itu. Iya, Ini tuh. Atau bagaimana abang? Ya kalau saya baca berita tadi, kalau ya diserang netizen lah, aparat keamanan. Karena ya pertama dia bertugas tidak sesuai dengan perintah SOP. SOP benar. Nah itu yang menjadi permasalahan kita. Dan juga kalau kita misalkan berlandaskan undang-undang, ya kan ada tuh terkait dengan kebebasan berpendapat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Dia bagaimana sudah memberikan kita terkait dengan kebebasan berpendapat. Karena sebagai manusia kan kita lahir secara merdeka. Secara merdeka benar. Dan kita sudah dijamin oleh konstitusi. Jadi Kalau tindakan seperti ini, otomatis tindakan ini inkonstitusional. Iya. Nah itu yang menjadi bahaya buat kita sendiri. Oke. Berarti kalau ke depannya ada kayak gini lagi, kita harus kayak gimana nih, Bang? Ya. Menyikapinya harus kayak gimana nih? Kalau misalnya ada, ya gak jauh-jauh Tangerang, tiba-tiba di Malang misalnya ada demo gitu kan. Di Malang pun ya kita juga selaku aktor yang pernah turun ke lapangan ke lapangan ya selalu kalau kita demo ini kan sudah memiliki stigma buruk pada masyarakat karena kita selalu merusak fasilitas publik dan lain-lain. Tapi di balik tujuan itu memang ada tujuan positif yang kita ingin hantarkan ke depan gerbang depan gerbang DPR ataupun wali bupati kota. dan lain-lain ya. Nah itu yang menjadi persoalan hari ini. Karena kita hari ini hanya menyampaikan aspirasi. Kan ruang diskusi itu kan seharusnya terbuka dan dibuka. Iya kan? Dibuka oleh apalagi hari ini DPR yang menjadi perpanjangan tangan masyarakat. Tapi hari ini malah lari dengan kondisi-kondisi seperti itu. Bahwa ketakutan hari ini negara adalah aspirasi pun ditakuti. Nah itu dia. Itu menjadi persoalan. Karena aspirasi ini seharusnya bisa untuk membangun. Nah benar. Tujuannya kan tujuan positif. Benar. Kira-kira kekurangan pemerintah di mana coba kita sampaikan nih. Kan begitu kan seharusnya. Ya kita kan di sini memposisikan sebagai mahasiswa juga. Betul. Yang ingin istilahnya mengkomentari sih enggak sih menyampaikan opini lah ya terkait berita ini. Kita juga nggak macam-macam, kita juga nggak jelek-jelekin polisi gimana. Toh itu juga nanti balik lagi ke polisinya juga, ke aparatur setempatnya kayak gimana. Jangan sampai lah kita juga sebagai mahasiswa ya kita ulang lagi, kita tuh takut kalau misalnya orang-orang itu seperti itu. Kita juga kita ingin demokrasi tapi kok malah dibatasi, dicegah dan lain-lain. Itu kan suatu bentuk tindakan yang kurang gitu loh. Agak rancu. Nah itu teman-teman agak rancu begitu. Nah yang dikonversi oleh publik hari ini berita mengangkat pokoknya tidak jelas kronologisnya, ya kan? Tapi videonya jelas. Ya kan? Nah hari ini dibuatlah meme-meme kalau dibuat ring MMA dan lain sebagainya. Nah itu jangan sampai bahasa-bahasa seperti itu hanya mengaburkan permasalahan di publik. Akhirnya orang tidak melihat itu secara serius, tapi orang melihat itu secara bercanda. Gitu. Benar. Nah itu, padahal kan tindakan itu ya jelas-jelas salah kalau kita bilang. Kalau dilihat juga tadi sampai bunyi ketak, itu sakit sih kalau nggak sumpah. Kan tadi di videonya sampai agak kejang-kejang ya kalau nggak salah. Kejang itu loh. Ya kalau misalnya itu normal banget lagi gitu. Kalau mati nah coba, kalau meninggal, itu juga nggak mau dong kehilangan teman-teman mahasiswa yang di Tangerang ya. Itu juga salah satu bentuk dari kita juga gitu. Itu sangat disayangkan. Nah mungkin segitu aja kali ya nggak ya pembahasan berita Dermo Times kita aja. Dermo Times. Breaking news Dermo Times. Ya mungkin Insya Allah lah ya ada platform baru. Ada pasti bang, kita bakal berevolusi sampai kalau sekarang kan 5.0 ya, mungkin kita langsung ke 11.0 gitu lebih cepat. Enggak teman-teman, kita bakal memenuhi kebutuhan zaman dan memenuhi kebutuhan informasi buat kalian semua. Itu yang tujuan kami ya, wadah kami memang seperti itu. So mungkin sekian dari kami Dermo 40 episode 9 season 2. Kita bakal kembali lagi nanti, mungkin nggak tahu ya, pokoknya sekarang kan masa-masa transisi perpindahan jabatan teman-teman.
ada struktur baru gitu yang harus ini loh kayak gini nanti pokoknya tungguin aja buat kalian yang sudah subscribe. Jangan lupa nyalain tombol notifikasi buat tidak ketinggalan berita-berita terbaru, informasi-informasi terbaru di podcast Dermo 40. Begitu Angga. Mungkin sekian dari Dermo 40. Saya Alfa Tangki dan saya ganti nama lah, Angga Shelby. Angga Shelby, oke. Mungkin Raffi Bahri. Oh, tetap ya. Konsisten ya, Bang. Oke, mungkin dari Dermo 40 kita salam cabut. Ciao. Gas.